Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 001676 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali bermajlis pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab kita Nawaqidul Islam. Terakhir kita bahas pembatal yang ke-6, yaitu istihza biddin, menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan atau guyonan. Dan itu perkara yang sangat berbahaya, karena satu kalimat bisa berakibat fatal. Batalnya Islam seseorang kadang-kadang dia tidak sadari. Itu istihza. Maka guyonan silahkan, kalau tidak ada perlunya ya tidak usah guyonan. Kalau toh harus bercanda, jangan bercanda dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang secara nas disebutkan, yaitu Allah, Rasulnya, dan Al-Quran. Jangan dijadikan barang candaan. Itu sangat berbahaya. Sehingga dalam kitabnya yang lain Syekh Muhammad mengatakan, kadang-kadang seorang dengan satu kalimat maka dia telah keluar dengan kalimat itu dari agamanya, wala yu'dzar bil jahli, dan tidak diberi udzur dengan sebab kebodohannya. Kan itu seperti refleks tauhid. Namanya tauhid yang benar tersimpan dalam hati seseorang, tidak mungkin spontan akan muncul istihza atau olok-olok terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, atau terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, atau terhadap Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disadari, difahami, guyonan, tapi jangan guyonan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya juga diajari seperti itu, dan orang yang mungkin kita ajari, disampaikan. Ya, kadang-kadang karena hati lalai, tidak khusyuk, jauh dari mengingat Allah, akhirnya guyonan yang dijadikan guyonan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya betul. Ya. Taib. Kemudian jangan lupa kemarin ada tafsilnya, ada rinciannya. Mana istihza yang kufur dan mana yang tidak. Yang kufur yang jelas kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, terutama yang dinaskan tadi Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau istihza itu mengarah kepada tadayyun, cara beragamanya seseorang, tidak langsung divonis kufur, karena belum tentu yang dia ejek itu agamanya, tapi mungkin cara kita dalam mengamalkan agama. Nah, jelas ya bedanya, dibedakan. Kemarin yang sering kita contohkan, barangkali seorang muslim laki-laki berjenggot, kemudian diajak misalkan, oh kayak kambing atau kayak apa misalkan, jangan langsung divonis kufur, karena bisa jadi yang diajak adalah diri orang tersebut, bukan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu perlu dirinci. Ya, kenapa dia mengejek seorang yang melakukan itu? Kalau yang diejek adalah sunnah Nabi SAW, setelah dia tahu bahwa itu sunnah Nabi, baru jatuh vonis kufur tadi. Tapi kalau yang diejek adalah orangnya, karena barangkali menurut dia lucu, kan bentuk jenggot kadang-kadang beda-beda, ya toh? Dengan itu muncul ejekan, berarti yang diejek orangnya. Nah, ini tidak sampai menyebabkan apa? Kufur, keluar dari Islam. Tapi dosa, itu berdosa. Cuman beda hukumnya, ya. Baik. Kemudian an-naqidus sabi', pembatal yang ketujuh. Min nawaqidil Islam, dari pembatal Islam adalah qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, as-sihru, sihir. Pembatal yang ketujuh, sihir. Wa minhu, termasuk jenis sihir adalah as-sarfu wal atafu. As-sarfu wal atafu. As-sarf itu memalingkan, al-ataf itu menarik. Jadi seperti sihir memisahkan antara suami dan istri. Tadinya cinta dijadikan benci, itu sarfun, dipalingkan. Dengan sihir suami sama istri sampai bercerai karena mungkin istrinya begitu benci sama suaminya, tapi kebenciannya ini pengaruh dari sihir. Itu sarf namanya. Atau sebaliknya al-ataf, yaitu seorang yang tadinya benci, tidak suka, kemudian disihir. Dengan sihir jadi cinta, jadi suka, jadi senang. Itu al-atfu. Dan itu dulu asalnya sihir begitu. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Mereka belajar sihir, dengan sihir tadi mereka memisahkan antara suami dengan istrinya. Itu sifat sihir. Makanya sampai namimah itu digolongkan jenis sihir. Meskipun bukan sihir secara istilah ya, sihir secara bahasa. Kenapa? Karena dengan sebab namimah, seorang yang tadinya bersahabat bisa bertengkar, berpecah. Karena sifatnya sama dengan sihir, maka disebut bagian dari sihir. Nah, jadi sihir ya. Faman fa'alahu aw radiya bihi, maka siapa saja yang melakukan sihir atau ridho dengan perbuatan sihir, kafarah, dia telah kafir, batal Islamnya. Itu ucapan Syekh di situ di kitab itu. Jadi as-sihir wa minhu as-sarf wal ataf, di antara bentuk sihir adalah as-sarf, memalingkan, wal ataf, dan menarik. Faman fa'alahu, siapa yang melakukan perbuatan sihir atau amalan sihir, aw radiya bihi, atau ridho dengan sihir, kafarah, berarti dia telah kafir, batal Islamnya. Sihir banyak loh, masih menjamur sekarang sihir. Ya. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah tentang kisah Harut dan Marut, dua malaikat yang Allah kirim ini untuk ujian bagi manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah dua orang malaikat itu yang di Babilonia, Allah turunkan di sana pada orang-orang Yahudi, ahli kitab, tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun. Kenapa ini mengajarkan? Karena Allah jadikan ujian, diuji. Diajarkan apa? Sihir. Tidaklah dua malaikat tadi mengajarkan kepada seorang pun sihir, hatta yaqula, sampai dia memberikan pesan.
Innama nahnu fitnah. Kami ini datang hanya sebagai ujian bagi kalian. Fala takfur. Jangan kalian berbuat kufur. Yaitu apa? Fala takfur, fala taf'al bisihri. Jangan kamu melakukan sihir. Karena sihir itu kufur. Ini dalilnya. Fala takfur. Berarti mempelajari dan mengajarkan atau melakukan sihir itu kufur. Kufurnya kufur akbar. Syiriknya syirik besar. Nanti kita rinci dari definisi sihir. Jelas ya? Kalau kufur jelas dengan nas Al-Quran. Fala takfur. Jangan kamu kufur. Berarti mempelajari dan mengamalkan sihir sudah diwasiati oleh malaikat ini. Jangan kamu pelajari ini. Kami ini hanya ujian. Kalau kamu pelajari, kamu kufur. Memang ujian. Jelas ya? Itu dalilnya. Kalimat fala takfur. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan Tabrani dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala sallallahu alaihi wasallam, man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang melakukan sihir berarti dia telah berbuat syirik. Jadi sihir itu kufur dan syirik. Jelas ya? Ini dalilnya. Nanti dilihat di surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Ayat 102. Ayat yang panjang. Kisah di kerajaan Sulaiman. Ayat tadi yang saya bacakan. Ya, dinukil oleh mu'alif sebagian dari potongan ayat yang terkait dengan dalilnya. Ya. Kemudian Allah menyatakan tentang dalil bahwasanya sihir itu membatalkan Islam. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui, ya, sungguh mereka telah mengetahui laman ishtarahu, sesungguhnya siapa yang memperjualbelikan sihir, siapa saja yang memperdagangkan sihir, ya, maka apa? Malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Nah, seorang yang tidak dapat bagian apapun di akhirat, apa namanya? Kufur. Nah, itu dalilnya. Malahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya sedikit bagian pun di akhirat. Itu dalil bahwasanya sihir membatalkan Islam. Jadi pertama, fala takfur. Jangan kamu kufur. Berarti sihir adalah kufur. Kufurnya kufur akbar. Nabi mengatakan man sahara faqad asyraka. Siapa yang melakukan sihir berarti dia telah berbuat syirik. Syiriknya syirik besar. Yang ketiga ayat Allah, kelanjutan dari ayat itu. Di akhir ayat Allah SWT mengatakan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka ngerti, manusia itu sudah ngerti. Siapa yang memperdagangkan sihir tidak ada baginya di akhirat bagian sedikit pun. Berarti sudah batal, habis di dunia. Kenapa Allah sebutkan sihir orang yang memperjualbelikan sihir? Karena orang yang belajar sihir dan melakukan sihir itu dia membeli sihir. Diibaratkan oleh Allah membeli sihir. Apa yang dia gunakan sebagai alat tukar sihir? Iman dan tauhidnya. Jelas. Berarti seorang yang membeli sihir, dia telah membeli sihir dengan alat tukar apa? Iman dan tauhidnya. Maka habis iman dan tauhidnya, batal. Maka Allah umpamakan dengan la manishtarahu. Seorang yang berniaga, berjual beli. Apa yang dia perdagangkan? Sihir. Maka malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak punya bagian sedikit pun di akhirat karena tauhid dan imannya sudah dijual, ditukar dengan apa? Sihir. Ini menunjukkan sihir membatalkan tauhid, membatalkan iman. Maka batal Islamnya. Jelas dalilnya ya? Jelas dalilnya seperti itu. Taib. Ketika sudah jelas, pertama kita fahami apa itu sihir.
Sihir secara bahasa, as-sihru lughatan, pengertian sihir secara bahasa, ma la tufa wa khafiya sababuhu. Ma la tufa wa khafiya sababuhu. Sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Itu sihir. Sihir menurut apa ini? Bahasa. Nanti beda sihir bahasa dengan sihir istilah. Jadi ma latufa itu lembut, latif, lembut. Ma latufa wa khafiyah, samar, sababuhu, sebabnya. Karena itu akhir malam disebut saharun. Najjainahum bisahar. Kami selamatkan mereka di waktu sahur, waktu sahar. Kenapa disebut sahar? Karena samar pada waktu itu, masih gelap, belum jelas. Jelas ya? Kanu qalilan minal laili ma Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari. Pada waktu sahur di akhir malam, jamaknya sahar, ashar. Jadi waktu masih samar, masih belum jelas. Hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Maka malam akhir ketika orang puasa, makan pada saat itu disebut ta'amus sahur, makanan sahur. Artinya makan ini tidak sebagaimana kebiasaan harian dohir di hadapan manusia, tapi makan di waktu yang masih samar tersembunyi. Nah, sihir disebut sihir karena orang itu kadang-kadang melakukan atau terjadi padanya sesuatu tidak diketahui sebabnya. Tahu-tahu gila gitu aja. Apa sebabnya? Jatuh tidak, dipukul enggak. Tadinya waras enggak masalah, tahu-tahu gila. Waliyadzubillah, nasallallahu salamah. Sihir, jadi lembut, samar, enggak ngerti sebabnya. Tahu-tahu begitu gitu aja. Ya, tahu-tahu sakit. Habis sehat begitu, tahu-tahu muntah darah. Misalkan begitu. Nah, tersihir misalkan. Nah, itu pengertian sihir secara bahasa. Kenapa sihir disebut sihir? Karena samar, tidak jelas, nggak bisa dideteksi. Antum bawa ke dokter, dokter juga nggak ngerti. Kenapa seperti ini? Dicek sehat-sehat saja semuanya, organnya sehat semua, tapi sakit realitanya. Itu. Atau antum ngeblank, hilang kesadaran, sehingga semua apa yang diminta oleh yang menyihir antum turuti. Kan begitu. Kalongnya ambil, kasihkan. Punya gelang emas, kasihkan. Jam tangan, kasihkan. Pakaian, kasihkan. Sampai nggak ada, tinggal kulit, ya toh? Habis ditinggal, sihirnya hilang, baru nyadar lagi. Apa sebabnya nggak ngerti, tahu-tahu begitu. Nah, jadi pas sihir secara pengertian bahasa, ma la tufa wa khafiyah sababu. Jadi sebabnya nggak ngerti kenapa terjadi seperti itu. Jelas ya? Pengertian secara istilah syar'i maksudnya. Sihir menurut istilah syar'i. Dijelaskan oleh para ulama kita, istihdamus syayatin wal isti'anatu biha lihusuli amrin biwasitatit taqarrubi lidzalika syaitan bisai'in min anwa'il ibadah. Abal diartikan aja ya. Kata ulama kita, sihir secara istilah syar'i. Jadi ini nanti jadikan patokan. Karena secara bahasa dengan secara istilah nanti bisa beda yang dimaksud. Jadi kalau bicara tentang hukum syar'i, bawa kepada istilah syar'i. Kalau bicara tentang hukum bahasa, bawa kepada istilah bahasa. Nah, begitu cara memahami hukum itu. Oh, hukum ini dibicarakan dari sisi apa? Misalkan sholat. Pengertian sholat secara bahasa doa. Secara istilah, amal ibadah yang khusus dibuka dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam, disertai dengan niat. Nah, itu sholat secara istilah.
Nggak bisa kemudian orang mengatakan wa aqimis salata lidzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Yang penting doa, eling, sudah salat. Loh, ada orang yang begitu itu. Salatnya hanya eling, 2 menit selesai, sudah salat. Kenapa? Tujuan salat kata Allah untuk mengingatku. Yang penting sudah ingat Allah, berarti salat. Lah wa aqimis shalah, salat itu istilah syar'i, berarti dibawa kepada makna syar'i. Ya harus takbiratul ihram, rukuk, sujud dan seterusnya sampai akhir. Jangan dihukumi dengan makna bahasa, doa. Yang penting udah doa berarti udah salat. Nah, itu agama iling namanya kan gitu. Demikian juga sihir ya. Kembali ke pengertian sihir secara istilah syar'i, istihdamus syayatin, meminta bantuan kepada setan-setan, wal isti'anatu biha, dan meminta pertolongan kepada mereka, li husuli amrin, untuk dia dapatkan satu perkara yang dia inginkan. Umum, perkara apa saja. Mungkin dia karena jengkel sama seseorang, saya mau bikin gila, atau saya mau bikin sakit, atau saya ingin bikin mati dia, misalkan begitu. Ya, jadi minta bantuan syayatin, setan-setan, dan minta tolong kepada mereka untuk mendapatkan satu urusan. Dengan perantaraan dia bertakarrub, perhatikan ini, mendekatkan diri kepada setan tersebut dengan satu dari jenis-jenis ibadah. Ini pengertian sihir secara syar'i. Jangan ini dibawa kepada makna bahasa atau bahasa dibawa kepada makna syar'i, kecuali nanti ada dalil yang membawa ke situ. Jelas ya? Jadi minta bantuan setan, minta tolong setan untuk meraih tujuan dia, dengan perantaraan dia mau mendekatkan diri, beribadah kepada setan tadi melalui satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Bisa jadi menyembelih untuk setan tadi. Setan, ya sudah, nggak apa-apa. Kamu ingin apa misalkan? Ingin kebal? Bisa. Tapi syaratnya sembelih ayam yang semuanya hitam. Nah, sedang adzabah itu ibadah. Maka nanti akan bisa. Atau saya dendam sama seorang begini, dibantu. Setan senang kalau orang mau taat kepadanya, mau beribadah kepadanya, syirik dan kufur kepada Allah, dengan senang hati dia bantu. Akhirnya dibantu dengan syarat orang ini mau beribadah kepada dirinya. Taqarrub ila dzakas syaitan, mendekatkan diri kepada setan tersebut dengan salah satu dari jenis ibadah. Kan begitu, lihat, kebanyakan, hampir semua tukang sihir mesti begitu. Untuk bisa jadi tukang sihir, untuk mendapatkan gelar sebagai tukang sihir, itu harus melalui istihdamus syayatin wal isti'anatu bihim. Jadi minta bantuan setan dan minta tolong kepadanya. Ini sihir menurut pengertian syar'i. Makanya dikatakan apa oleh para ulama kita? Fala yumkinu lis-sahiri ayyakuna sahiran 'alal haqiqah illa idza taqarraba ila syayatin. Maka tidak mungkin bagi tukang sihir untuk mendapatkan atau menjadi seorang tukang sihir, kecuali tukang sihir yang sebenarnya, yang betul-betul secara syar'i disebut tukang sihir. Nggak mungkin orang itu jadi tukang sihir dengan pengertian syar'i tadi, kecuali dia harus melakukan pendekatan diri, beribadah kepada setan tadi untuk mendapatkan hal tersebut. Ini sisi syiriknya loh maksudnya. Karena taqarrub kepada selain Allah, apa hukumnya? Syirik. Pelakunya musyrik. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, man sahara faqad asraka. Siapa yang melakukan sihir berarti dia telah berbuat syirik. Apa seperti itu sihir itu semuanya? Iya. Sihir yang dimaksud dalam dalil-dalil syar'i ya seperti itu. Ya. Nanti kalau ada dalil syar'i menyebutkan sihir tapi tidak ada di situ istihdamus syayatin, enggak minta tolong sama setan, enggak beribadah kepada setan, itu dibawa kepada makna bahasa. Seperti misalkan Nabi SAW mengatakan, wa inna min, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa inna minal kalami lasihran. Sesungguhnya di antara ucapan keterangan manusia itu ada yang berupa sihir.
Jadi seorang yang tadinya di atas al-haq, kemudian ada dai yang menceramai dia dengan kalimat yang retorikannya Masya Allah, nggak disadari, tahu-tahu pindah dia dari akidah yang benar, memeluk akidah yang batil. Tersihir dia. Adakah minta tolong syaitan? Tidak ada. Kenapa disebut sihir? Karena samar. Apa sebabnya? Nggak ngerti. Tahu-tahu meyakini yang batil jadi kebenaran. Jelas ya? Nah itu. Seperti tadi, kenapa namimah itu, la'adhah, namimah, adu domba itu disebut sihir? Karena sifatnya sama, mirip dengan sihir. Yufarriquna bainal wa akhihi. Memecah antara saudara dengan saudaranya. Datang ini, oh si fulan temanmu itu mengatakan kamu seperti ini. Ini datang ke sana, temanmu si fulan itu mengatakan, akhirnya tengkar. Nah ini sifat sihir yang disebutkan oleh Al-Quran. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Memisahkan antara suami dengan istrinya. Ini saudara dengan saudaranya. Jadi seperti sihir. Karena sebabnya apa? Samar. Tapi itu sihir secara apa? Bahasa. Jelas ya? Nah, dari sini maka pas dengan dalil tadi, dan itu yang dimaksud oleh Syekh Mu'allif, bahwasanya sihir adalah pembatal Islam. Karena minta bantuan syaitan, minta tolong kepada syaitan, dan setan baru akan menolongnya ketika orang itu mau memenuhi perintahnya dan taat kepadanya. Taat kepada setan, disuruh beribadah kepadanya. Sembelih ayam, sembelih ayam. Sembelih kambing, sembelih kambing. Mandi dengan darah, mandi dengan darah. Jadi taqarrub, beribadah kepada setan tadi. Nah, disinilah bentuk kesyirikan dan kufurnya. Jelas ya? Nah, itu definisi sihir. Kemudian, poin yang ketiga, apakah sihir itu ada sebenarnya? Hakikatnya ada atau hanya khayalan? Sebenarnya nggak ada hakikatnya. Akidah ahli sunnati wal jamaah, jumhur ahli sunnati wal jamaah mengatakan sihir itu ada hakikatnya. Jadi benar-benar ada sihir itu. Tapi bisa terjadi semuanya itu dengan izin Allah. Karena itu difahami, tidak setiap yang Allah izinkan berarti itu Allah cintai dan Allah ridhoi. Beda lah ya. Cinta dengan ridho itu maksudnya iradah syar'iyah, keinginan Allah yang bentuknya syar'i. Berarti kalau Allah ridhoi dan Allah cintai, pasti Allah perintahkan. Tapi tidak setiap yang Allah izinkan terjadi berarti Allah ridhoi. Paham maksudnya ya? Syirik terjadi enggak? Mungkinkah syirik terjadi tanpa izin Allah? Mungkin apa tidak mungkin? Enggak mungkin. Apa Allah ridho dengan syirik? Tidak. Kebid'ahan Allah ridho apa tidak ridho? Enggak ridho. Allah cinta kepada bid'ah? Tidak. Terjadi enggak bid'ah? Terjadi. Nah, difahami. Kadang-kadang orang salah faham. Ini kalau enggak Allah ridhoi, pasti enggak terjadi. Loh, enggak. Ya, tidak setiap yang terjadi Allah izinkan. Karena enggak mungkin di alam raya ini ada sesuatu terjadi tanpa izin Allah. Mustahil. Kalau ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah, berarti ada Tuhan yang lain yang ngatur alam ini. Jelas ya? Nah, jadi tidak setiap yang terjadi, dan setiap yang terjadi pasti dengan izin Allah, itu kemudian disertai cinta dan ridho. Tapi kalau yang Allah perintahkan, pasti Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka ada iradah kauniyah, ada iradah syariah. Kembali, sihir itu hakikat apa khayalan? Ahli sunnah meyakini sihir itu hakikat, ada betul. Sedangkan kaum ahli bidah seperti Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah dan yang sepemikiran dengan mereka, sihir itu hanya khayalan, tidak ada hakikatnya. Mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ya, tentang kisah Musa dengan tukang sihirnya Firaun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika terjadi dialog antara tukang sihir dan Musa, tukang sihir mengatakan, "Kami yang lempar tali-tali dulu apa kamu ya Musa? Kami yang lempar tongkat dulu apa kamu?" Kata Musa, "Qala bal alqu." Kalian dululah yang melempar. Ya. Faida khibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi. Ini dalilnya. Yukhayyalu ilaihi
min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba ketika tukang sihir itu melemparkan tongkat dan tali-tali mereka, maka dihayalkan dalam pandangan Musa tali dan tongkat tadi jadi ular yang merayap. Yukhayyal, kata Mu'tazilah itu cuman khayalan, nggak ada hakikatnya. Karena dalilnya ayat tadi, yukhayyalu ilahi, dikhayalkan kepada Musa, nggak sebenarnya. Nah itu, maka perhatikan makna di sini. Jadi tukang sihir ini dalam sejarahnya, yang pertama disihir oleh tukang sihir ini adalah matanya Musa. Kemudian matanya Fir'aun dan para pembesarnya. Kemudian mata seluruh manusia yang hadir di situ. Itu dengan dalil ayat Allah dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim. Ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka, saharu a'yunan nas, mereka mensihir mata-mata manusia. Matanya Musa disihir, matanya Fir'aun disihir, matanya orang-orang yang hadir menonton, itu kan di lapangan itu disihir semuanya. Berarti sihir itu hakikat terjadi pada mata-mata mereka. Sehingga kalau matanya sudah tersihir, ya apa yang dilihat mata itu khayalan istrinya. Jelas ya? Jadi bukan sihirnya nggak ada kejadian betul, tersihir Musa. Kok Musa bisa tersihir? Kenapa tidak? Kalau Allah kehendaki terjadi. Rasul aja disihir kok. Jelas ya? Jadi sihir ada betul. Kenapa ada? Hakikat dalam dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surat Al-Falaq. Allah mengatakan, wa min syarrin naffasati fil uqad. Allah. La haula la ilaha illallah rasulullah. Allahumma rabb hati raditu billahi rabbana. Baik, kita lanjutkan. Jadi ahli sunnah berpendapat sihir itu betul-betul ada, hakikah, bukan khayalan. Dengan dalil pertama tadi, diantaranya ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan aku berlindung kepadamu dari jeleknya an-nafatsat, yaitu tiupan-tiupan, mantra-mantra, fil uqad,
yang ditiupkan di buhul-buhul tali. Biasanya sihir begitu. Bagaimana cara berdalilnya? Tidak mungkin Allah memerintahkan hambanya untuk berlindung dari sesuatu, lalu sesuatu itu nggak ada. Nggak mungkin. Ini kan perintah Allah, supaya kita minta perlindungan kepada Allah min syarri an-nafathati fil uqad. Nggak mungkin Allah perintahkan hambanya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang khayal, yang nggak ada, yang auham, yang hanya sekedar rekayasa, nggak ada hakikatnya, mustahil. Jadi misalkan antum mengatakan lari dari singa, tapi singa nggak ada, itu percuma. Itu orang-orang Hizbut Tahrir kayak begitu. Lah iya, mereka memberikan fatwa seperti itu. Jadi dikiaskan, karena mereka mengingkari adab kubur, tapi ada dalil yang menyuruh berlindung dari adab kubur. Dalil tentang hukum. Maka karena bingung mereka mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Tapi siapa yang beriman dengan adanya adab kubur, dia berdosa. Aneh. Kayak larilah kamu dari singa, tapi yang yakin ada singa, dia salah, berdosa. Lah untuk apa lari nggak ada singanya? Jelas ya? Jadi ketika kita diperintah oleh Allah untuk minta perlindungan dari kejelekan tukang sihir yang biasa meniup di buhul-buhul, berarti ada nggak itu sihir? Ada. Jelas ya? Itu satu dalilnya. Yang kedua, diantaranya ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102, kisah yang tadi panjang ya tentang Harut dan Marut. Fayata'allamuna minhuma, maka manusia itu belajar dari keduanya, yaitu Harut dan Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Satu pelajaran yang bisa dengannya terpisah antara suami dan istri. Cara berdalilnya, tidak mungkin mereka belajar kalau yang dipelajari itu nggak ada. Dan kemudian Allah katakan sesuatu ini bisa memisahkan suami dan istri. Cerai betul itu, kenyataan terjadi. Suami cerai dengan istrinya, bukan khayalan, bukan pandangan orang cerai, betul-betul terjadi perceraian. Karena suami membenci istrinya, istri jadi benci sama suaminya. Dengan sebab apa? Sihir. Berarti sihir ada nggak hakikatnya? Ada. Kemudian hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, menghabarkan, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira. Nabi itu pernah disihir. Lu Nabi kok disihir? Ya nggak masalah. Itu justru untuk menunjukkan bahwa beliau itu manusia biasa. Tapi tersihirnya Nabi terjaga. Nanti jangan jadikan dalil. Lu jangan-jangan nanti ajarannya juga hasil dari khayalan sihir. Enggak. Kita harus yakin bahwa Rasul itu maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Tapi terjadinya, Allah takdirkan terjadi sihir pada Nabi SAW. Justru Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa beliau itu manusia biasa yang tidak berhak untuk diibadahi. Jadi terjadi pada beliau apa yang terjadi pada manusia yang lain. Cuman masalah syariat Allah jaga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Paham ya, dibedakan. Hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alus syai'. Sampai dikhayalkan kepada Nabi. Nah, yang ada di pikiran Nabi itu na'am khayalan. Tapi yang terjadi pada Nabi hakikat itu sihir. Kayak tadi Musa loh ya. Terjadi padanya sihir. Tapi yang dalam pandangannya terhayalkan. Nah, Nabi begitu. Sampai dihayalkan kepada Nabi bahwa Nabi itu melakukan sesuatu. Padahal beliau tidak melakukannya. Ya. Wa ma yaf'aluh. Padahal beliau nggak melakukan. Sihir. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa annahu qala laha dzata yaumin. Kemudian Nabi SAW mengatakan suatu saat, atani malakan. Mendatangiku dua malaikat. Didatangi dua malaikat. Pada saat Nabi sedang tersihir, didatangi dua malaikat. Ya. Fajalasa ahaduhuma inda ra'si, yang satu duduk di samping kepalaku karena Nabi terbaring ini. Sakit karena sihir tadi. Ya, duduk di samping kepalaku. Wal akhar inda rijli, yang satunya duduk di arah kakiku. Dua malaikat ini. Ya. Faqala, yang satu mengatakan, ma waja'ar rajul, apa yang membuat sakit orang ini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala matabubun, dia tersihir. Dia disihir.
Qala, yang satu malaikat ini dialog malaikat didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala man tabbahu? Siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibn al-A'sam fi mistin wa musatatin. Yang menyihir Nabi adalah Labid ibn al-A'sam, Yahudi. Orang Yahudi, tukang sihir ulung dari Yahudi. Menyihir Rasulullah SAW, disihir dalam ikatan rambut yang diletakkan di sisir. Jadi rambut digulung-gulung di sisir itu, kemudian di mantra-mantra sihir lah begitu untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fi jaffi tal'atin fi bi'ri Darwan. Kemudian di buhul ini diletakkan di satu tempat begitu, yang dibuang diletakkan di sumur Darwan itu tadi. Sehingga dibongkar sumur itu, dikeluarkan buhulnya, dan Nabi diruqyah oleh malaikat tersebut. Dibacakan muawwidzatain sehingga Nabi SAW tersembuhkan dari sihir. Jadi ini hikmah, nanti kalau bicara kenapa Nabi tersihir, ini hikmah yang lain. Kita bicara berarti sihir itu ada nggak hakikatnya? Ada. Itu ya. Nah, sihir apa ada hakikatnya? Aqidah Ahlussunnah mengatakan sihir ada hakikatnya. Ya, hadis tentang tersihirnya Nabi tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim dan selain mereka. Dan ini semua menunjukkan benarnya ucapan Ahli Sunnah wal Jamaah bahwasanya sihir itu ada hakikatnya, bukan sekedar khayalan. Dan kejadian di tengah-tengah manusia sangat maklum. Sangat maklum. Banyak orang yang melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, mungkin jadi gila, nas'alul afiyah, atau mungkin dia mengigau atau merasa hal yang aneh lah, yang tidak sebagaimana biasanya, sakit, tetapi tidak tahu sebabnya. Sehingga ketika didatangkan kepada ahli, maka dia terdeteksi terkena apa? Sihir. Dan bisa kadang-kadang dibuktikan dengan adanya ruqyah as-syar'iyyah. Ruqyah as-syar'iyyah. Nanti kita bahas hukum mengobati sihir, ya. Tapi dengan ruqyah syar'iyyah terbukti kalau itu sihir, maka akan bisa dikenali itu sihir, ya. Dan itu terjadi semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir ini tersebar, Masya Allah, tersebar luas di masyarakat, ya. Tukang-tukang sihir, ya, orang yang mencari uang dengan cara seperti ini, mengambil harta manusia dengan cara yang batil melalui sihir tersebut. Ini tersebar luas, ya. Nah, kemudian tentang perkataan Mu'tazilah dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa hadza khilafu ma tawatarat bihi al-atharu 'anis sahabah was salaf. Wattafaqa alaihi al-fuqaha wa ahlut tafsir wal hadis wa arbabul qulubi min ahli tasawuf, ya. Wa ma ya'rifuhu 'amatul uqala. Kata Imam Al-Qayyim, pendapat yang mengatakan sihir itu hanya sekedar khayalan, tidak ada hakikatnya, ini menyelisih apa yang telah mutawatir dari dalil-dalil yang disebutkan dari kalangan para sahabat. Artinya dari sisi ijma'nya. Kalau dalil Al-Quran, hadis jelas tadi, ya. Nah, dari kalangan para sahabat dan para salaf telah bersepakat atasnya para fuqaha, ahli tafsir, ahli hadis, dan orang-orang yang lurus dari kalangan tasawuf, orang-orang sufiyah yang bicara tentang kebeningan hati, kejernihan, itu tasawuf. Tapi bukan tasawuf yang menyimpang maksudnya. Jadi mereka sepakat. Apa yang dikenal oleh orang-orang yang masih punya akal sehat, bisa melihat kenyataan bahwasanya sihir itu betul-betul apa? Ada. Mungkin di antara kita pernah menjumpai orang yang kemudian terkena apa? Sihir. Jadi pendapat yang benar sebagaimana di atasnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, sihir itu ada hakikatnya, bukan sekedar khayalan. Makna yukhayyal itu hasil dari sihir. Jadi hasil karena dia kena sihir, maka ada khayalan. Terjadi sesuatu, dia lakukan sesuatu padahal dia nggak melakukannya. Kenapa dia bisa menghayal seperti itu? Bisa muncul di benaknya seperti itu? Karena terkena sihir. Berarti sihirnya hakikat. Buahnya ya seperti itu. Rasul aja terhayalkan pada beliau seperti itu. Musa terhayalkan jadi ular, sehingga area itu dipenuhi dengan ular yang Masya Allah, ganas, seakan-akan mau menyerang Musa ini. Tapi dari sebab sihir. Jelas ya? Nah ini. Tapi insya Allah sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan
Baru sampai satu makna pembatal yang ketujuh, sihir adalah bagian dari pembatal Islam. Dalilnya, pengertian sihir secara bahasa dan secara istilah. Kemudian sihir itu ada secara hakikat atau sekedar khayalan. Sudah kita bahas. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Karena ini agak panjang masalah sihir ini. Nanti supaya kita bisa membedakan mana sihir yang membatalkan Islam secara syar'i tadi, dan mana yang dikatakan sihir tapi tidak sampai jadi pembatal Islam. Yang hakikatnya itu bukan sihir secara apa? Syar'i. Baik. Demikian insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.